Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 2D program studi manajemen informatika Polinema Kediri akan mempresentasikan mata kuliah basis data lanjut tentang replikasi database pada MySQL. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arga Rizal Mahendra. Dan saya Dela Amelia Ramadhani. Saya Dwi Tasari Salanti. Saya Robi dari Lingkap. Yang pertama adalah nama akses IP untuk komputer master. Ini IP-nya adalah 192.168.101.180. Kemudian ping ke IP komputer Slack. Setelah IP pada komputer master dan Slack dapat terhubung, kemudian buka file my.ini, tambahkan server ID sama dengan 1, yang maksudnya adalah konfigurasi yang digunakan untuk menetapkan ID unik bagi setiap server MySQL dalam lingkungan replikasi. ID ini harus berbeda untuk setiap server dalam sistem replikasi. Selanjutnya tambahkan login sama dengan MySQL bin. MySQL bin mengaktifkan fitur binary logging pada MySQL. Binary log berfungsi untuk mencatat semua perubahan yang terjadi pada database, seperti insert, update, dan delete. Di sini, file log binary-nya akan diawali dengan nama MySQL bin. Kemudian diikuti dengan angka yang menandakan urutan, seperti MySQL bin 000001, MySQL bin 000002, dan seterusnya. Kemudian tambahkan juga binlog DODB sama dengan MHS. MHS adalah pengaturan yang membatasi log biner hanya untuk mencatat perubahan pada database MHS. Kemudian, langkah pertama kita akan membuat database baru bernama MHS pada server master. Kemudian memilih database MHS untuk bekerja dengan tabel-tabel di dalamnya. Selanjutnya, query ini membuat tabel baru bernama mahasiswa dengan kolom-kolom NIM, nama, dan alamat. Kemudian, di sini kita memasukkan beberapa data mahasiswa ke dalam tabel mahasiswa. Data yang dimasukkan meliputi NIM, nama, dan alamat. Ini adalah contoh yang nantinya akan disinkronkan antara master dan slash. Kemudian, query ini digunakan untuk memverifikasi bahwa data yang telah dimasukkan berhasil tersimpan dalam tabel mahasiswa. Hasilnya akan menampilkan seluruh data yang ada di tabel mahasiswa. Kemudian create user, membuat user baru dengan nama tamu dan password 123456. User ini akan digunakan untuk melakukan replikasi dari master ke slash. Dan user ini hanya diizinkan untuk mengakses server master dari IP 192.168.107.16. Kemudian grant replacement slash, memberikan hak akses
replikasi Slack pada user tamu untuk melakukan replikasi. Hal ini memungkinkan user tamu untuk membaca binlog dari master dan menyalinnya ke Slack. Kemudian class privilege. Perintah ini digunakan untuk menyegarkan hak akses yang telah diberikan agar diterapkan negara. Yang selanjutnya, query ini digunakan untuk menampilkan status master, termasuk informasi tentang file binlog yang sedang aktif dan posisi binlog terakhir. Informasi ini sangat penting untuk mengkonfigurasi Slack karena Slack akan mulai membaca binlog dari posisi tertentu yang ditunjukkan oleh status master ini. Pertama, kita akan melihat IP untuk Slack. IP untuk Slack yaitu 192.168.107.16. Kemudian kita pingkan ke IP master. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada file my.ini dibagikan mysqld diberikan server ID sama dengan 2, berarti bahwa server tersebut diberi ID unik 2 agar dapat berfungsi dengan benar sebagai bagian dari sistem replikasi, membedakannya dari master dan server lainnya. Selanjutnya yaitu membuat database dengan nama MHS, misalnya use MHS. Setelah itu membuat tabel mahasiswa dengan kolom NIM, nama, dan alamat. Selanjutnya, create user tamu. Perintah ini membuat user baru bernama tamu di server master dengan alamat IP 192.168.107.16, yaitu alamat IP server Slack dan password 123456. Selanjutnya, grant replication Slack. Digunakan untuk memberikan hak akses replication Slack kepada user tamu di server master. User tamu perlu memiliki izin replication Slack agar dapat membaca binlog dari master untuk tujuan replikasi. Tanda titik di antara bintang menunjukkan akses ke seluruh database dan tabel pada server master. Selanjutnya, flash privilege digunakan untuk menyegarkan hak akses yang baru saja diberikan sehingga dapat segera diterapkan tanpa perlu restart server MySQL. Selanjutnya itu stop self. Menghentikan proses replikasi pada server Slack. Perintah ini diperlukan sebelum melakukan perubahan konfigurasi replikasi atau untuk melakukan debugging. Selanjutnya yaitu change master to master host 192.168.107.180 menunjukkan alamat IP atau hostname server master yang menjadi sumber replikasi. Master user sama dengan tamu. Di sini menggunakan user tamu yang sudah dibuat sebelumnya, digunakan untuk mengakses binlog master. Master password 123456 merupakan password untuk user tamu. Master log file MySQL bin 000001 merupakan nama file binlog master yang digunakan sebagai titik awal replikasi. Ini harus dicocokkan dengan nama file binlog yang diperoleh dari show master status di master. Master log post 5671 posisi logbin yang digunakan untuk memulai replikasi. Ini harus dicocokkan dengan nilai yang didapatkan dari hasil show master status di master. Kemudian start Slack memulai kembali proses replikasi di server Slack setelah mengonfigurasi master dan Slack.
ini akan membuat Slave mulai menerima perubahan yang dilakukan di master dan menerapkannya di Slave. Kemudian, show Slave status. Perintah ini digunakan untuk memeriksa status replikasi pada server Slave. Output dari perintah ini memberikan informasi tentang apakah Slave berhasil terhubung ke master dan apakah replikasi berjalan dengan benar. Kemudian select from mahasiswa. Kita bisa menunjukkan bahwa insert data dari master sudah terkirim ke Slave. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.